Bahkan kritikan-kritikan itu mungkin dia bisa anggap sebagai sebuah hal yang dia kelola lah. Termasuk jasa palsu ini. Iya, bahkan hal-hal yang menurut masyarakat kontroversial, mungkin dia untung aja saya begitu. Misalnya menadahkan tangan seolah berdoa itu ya di depan Pope ya, itu kan jadi heboh tuh. Wah, berdoa di depan jenazah. Tapi menurut saya Jokowi akhirnya ada lagi nih, gue diomongin lagi nih, baru nih, dia sih happy aja seperti itu. Jadi menurut saya ya memang dia jago untuk itu dan dia bisa untuk itu dan dia happy aja, senang aja. Yang akhirnya memunculkan buntutnya Jokowi effect. Ya. Ya kan? Tapi gini ya mas, saya tetap deh. Kalau saya ditanya, Hen, coba mana lihat ijazah S1, S2, S3-mu gitu ya. Maksudnya nanya, lu ngapain lihat? Lu gak percaya gue, lu siapa gitu kan. Mau gue sekolahin. Iya. Ya kecuali itu kan, seru tuh. Jadi kalau ijazah sih, ini udah masuk ke sebuah babak yang menurut saya hampir N nih. Hampir N. Jadi ya silakan saya, bahkan sekarang menurut saya bagaimana si pengadilan ini bisa membuktikan hal-hal lain. Misalnya kalau memang ternyata ijazah itu memang tidak asli ya. Atau misalnya ada legitimasi yang salah kan, legalisir yang salah gitu ya. Nah itu ya Bawaslu, KPU, KPUD itu harusnya ditanya semua. Dan mungkin akhirnya bisa mengubah aturan-aturan tentang KPU dan pemilihan umum itu juga gitu. Saya sempat berandai-andai sih, ini apa sih larinya mau kemana sih kalau misalnya dibuktikan, terus apa? Kan nggak bisa juga diundur gitu. Iya ujungnya mau kemana? Apakah kemudian terus larinya ke anaknya, diminta membuktikan juga ijazahnya, jadi sebetulnya lo tuh lulusan mana gitu kan? Bener di Singapura apa enggak? Bener di Singapura. Atau Singaparna gitu. Atau kuliahnya mau ngapain gitu. Ya, menurut saya sih ya nggak maju-maju akhirnya kita tuh. Walaupun saya setuju juga ada beberapa orang, kita pengen tahu kok. Makanya ini pengadilan ini dilaporkan ini, mudah-mudahan laporannya diterima dan bisa bergulir masuk ke ranah hukum, itu menjadi jelas semua. Oke. Balik lagi soal matahari kembar nih Om Ensat. Kalau ini kan awal mulanya dari bas-bos ini dari. Iya, betul. Bas-bos. Tapi dari satu menteri itu masih bisa dimaklumi kalau memang bidang statement banyak ya. Menteri. Iya. Tapi di luar yang diekspos sama publik juga di belakang ngomongnya bos. Iya, gitu. benar. Teman-teman saya di KSP juga banyak yang bilang gitu. Masih banyak yang bilang tuh bos. Ini indikasi kuat bahwa Jokowi memang masih punya pengaruh yang signifikan. Satu, ini terjadi perubahan diksi. Sebelumnya kan Pak Lurah. Ya kan? Sekarang jadi bos nih. Harusnya padahal dari luar camat ya. Harusnya dari luar camat, dari luar jadi bos. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo sih berusaha menjawab isu matahari kembar itu. Dia kirim maksud saya dia kirim Pak Jokowi jadi utusan itu kan dia ingin mengatakan bahwa nggak ada nih matahari kembar, yang ada matahari dan utusan, gitu kan misalnya. Tapi memang suka atau tidak suka, Pak Prabowo harus menghadapi kenyataan bahwa ada menteri-menterinya yang masih menganggap Pak Jokowi adalah atasan. Jadi itu nggak bisa tutup mata juga Pak Prabowo gitu. Jadi ya kemarin sebetulnya rahasia yang ya cuma dikonfirmasi aja bahwa memang ada menteri-menteri Jokowi yang begitu. Gitu. Tapi apakah itu tidak mengganggu ya soliditas di kabinetnya Prabowo? Ya itu mengganggu pastinya. Kalau Pak Prabowo-nya kan ya sama aja lah Gus, kayak kita misalnya. Kita baru diangkat nih, baru dipromosiin gitu ya. Tiba-tiba anak buah kita lapor ke orang yang sudah resign, yang kita gantikan posisinya, gitu. Terus kemudian kita ketemu, kita tangkap nih misalnya, dia habis makan siang. Habis makan siang sama siapa lo? Makan siang sama bos gua gitu. Ya kan kita secara pribadi juga kesel ya. Jadi artinya memang mungkin ini kan Pak Prabowo canggih nih secara leadership ya. Dia sama Hasan Nasbi dia pasang badan kan, ini salah saya yakin dia keliru dan menyesal gitu-gitu. Tapi kan dia pasang badan untuk itu.